Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Rahmaidiyatullah, NIM 3 digit terakhir 025 dari TRO Angkatan 2024. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem forward reverse atau reverse forward dan kontrol pompa otomatis. Langsung saja ke slide selanjutnya. Dari fungsi forward reverse dahulu. Rangkaian forward reverse berfungsi sebagai pengendali arah putaran listrik, balik ke arah maju atau forward, kemudian ke arah mundur atau reverse. Prinsip dasarnya adalah dengan membalik urutan dua fasa pada motor 3 fase, sehingga arah putaran motor dapat berubah. Fungsi ini sangat penting dalam dunia industri karena banyak sistem yang memerlukan fleksibilitas gerakan dua arah. Contohnya konveyor yang perlu bergerak maju dan mundur, kren atau hose untuk mengatur gerakan naik atau turun, serta mesin produksi yang membutuhkan kendali arah gerakan sesuai kebutuhan proses. Dengan menggunakan rangkaian forward reverse, efisiensi dan kepraktisan pengoperasian motor dapat tercapai tanpa harus melakukan pengaturan manual pada kabel daya atau wiring. Lanjut. Dari cara kerja rangkaian forward reverse, cara kerjanya adalah dibagi menjadi dua. Bagian utama yaitu rangkaian daya dan rangkaian kontrol. Pada rangkaian daya, motor 3 fase dihubungkan ke sumber listrik melalui dua kontaktor. Ketika kontaktor forward aktif, maka berputar searah jarum jam sesuai konfigurasi fasa normal. Sebaliknya, ketika kontaktor reverse aktif, dua motor di fasa ditukar sehingga motor berputar berlawanan arah jarum jam. Pada rangkaian kontrol juga digunakan push button untuk mengaktifkan masing-masing kontaktor sesuai arah yang diinginkan. Selain itu dipasang sistem interlock baik secara mekanis maupun elektrik agar kedua kontaktor tidak aktif secara bersamaan. Hal ini penting untuk mencegah hubungan singkat yang dapat merusak motor maupun sumber listrik. Dengan mekanisme tersebut, operator dapat dengan mudah memilih arah putaran motor hanya dengan menekan tombol, sementara sistem tetap aman dan terkendali. Lanjut. Simulasi rangkaian forward reverse di CAD-Simu. Simulasi menampilkan rangkaian daya dan kontrol. Untuk mengubah arah putaran motor saat motor forward ditekan, motor berputar searah jarum jam. Sedangkan tombol reverse membuat motor berlawanan arah jarum jam putarannya. Fungsi interlock ditunjukkan berfungsi mencegah keduanya aktif bersamaan. Langsung saja ke simulasinya. Oke, kita lihat ini yang reverse forward. Ini simulasinya. Tadi kita scroll dulu. Nah, di sini ada dua kontaktor, yaitu kontaktor forward dan kontaktor reverse. Perbedaan dari kontaktor ini, perbedaan adalah pergantian fasa atau pergantian kabel. Jadi, gimana cara kita membalikkan putaran motor ke kiri yang tadinya ke kanan adalah mengubah salah satu fasanya. Misal, RST, kita ubah S sama T-nya, kita ubah. Dan sebaliknya bisa juga kita ubah juga R sama S. Dan seterusnya, pokoknya yang diubah cuma salah satu fasanya saja. Dan untuk rangkaian kontrolnya itu menggunakan rangkaian interlock atau rangkaian bergantian. Nah, ketika kita coba. Nah, ketika forward kita pencet atau kita aktifkan, maka motor akan forward dan ditunjukkan dengan lampu forward menyala. Lampu forward menyala. Dan ketika kita ingin mereversekan, otomatis itu tidak bisa. Karena apa? Ada rangkaian interlock di sini. Rangkaian interlock itu memutus dari push button forward ini buat ke kontaktor reverse. Dan cara mengaktifkan reverse-nya, kita harus matikan motor dulu. Setelah itu, baru kita aktifkan reverse-nya. Dan dia akan berputar berlawanan arah jarum jam. Dan kita mencet forward juga tidak bisa, karena ini sistem dari rangkaian interlock. Nah, ketika ada load pada motor, maka sistem akan berhenti. Sistem berhenti, dan lampu akan menyala emergency, yaitu kedap-kedip. Oke, kalau sudah, kita on-kan lagi. Ini buat simulasinya, dan buat pembuatan rangkaiannya kita coba.
coba kita kontrol new saja, kontrol new. Nah, kita pertama-tama mengambil dari ini fasanya dulu. Kita pakai yang ini aja, yang lengkap. Kita hapus. Setelah itu kita mengambil kontaktor MCB load sama MCB 3 fase. Nah, jika sudah, kita mengambil kontaknya 2. Nah, setelah itu kita ambil motornya, motor start saja yang ambil. Setelah motor kita ambil kotak bantu. Setelah itu kita ke push button. Setelah push button emergency kita ambil. Terus ini buat load, ini juga buat load. Oke, terus nah ini koilnya kita ambil, pakai 2 koil. Lampu kita pakai 2. Ini lampu load. Oke, setelah itu kita rangkaiannya. Ini kita putar dulu, kita rotate. Nah, sudah, kita jauhin dulu biar rapi. Nah, kalau udah, kita ambil kabelnya, fasa R kita kasih merah seperti biasa, seperti wheel 2000. Nah, wheel 2000 set. Terus kita netral, ground. Nah, kalau sudah, kita ini hapus saja, satu aja. Oke, ini di sini, ini di sini. Ketika kejauhan kita tinggal zoom aja biar dekat. Nah, oke. Nah, turun lagi, ini turun lagi. Ikutin saja. Ini buat kontrolnya, kita langsung pasang aja. Terus emergency, terus kontak ini buat tolnya, ini buat tolnya. Di situ kita pakai ini buat mematikan mengamankan sistemnya. Ini buat kontrolnya nanti. Ini kan kita butuh 2, forward sama reverse, kita copy aja. Oke, taruh sini aja. Nah, ini buat kuncinya atau rangkaian latchingnya. Ini buat interlocknya. Nah, nanti saya akan jelaskan sistem dari interlock juga. Nah, ini nanti dulu. Ini buat taruh sini aja. Nah, ini kita sub copy. Nah, kalian kalau buat sebisa mungkin, serapi mungkin, karena biar gampang dibaca oleh perakit atau pewiring. Ini udah. Ini buat lampu-lampunya atau indikator LED. Kita taruh sini aja. Nanti dulu. Terus kita pasang perkabelannya. Pertama kita rangkaian daya dulu, kita pasang. Nah, ini kita pasang fasa L. Fasa L. Nah, terus kita pasang fasa S. Kita pasang fasa T. Nah,
Konfigurasi perbedaannya tuh di sini. Ini kan fase air. Kalau kita ingin merefreshkan motornya, kita balik salah satu fasanya atau kita ubah yang tadinya RST jadinya UVW, kita ubah jadi RST jadinya VUW. Ini gini. Setelah itu ini kita pasang saja ke R. Ini ke T. Kalau sudah, kita pasang groundingnya. Jangan lupa kita pasang grounding. Kita pasang grounding di sini. Kalau udah, kita bikin rangkaian kontrolnya. Pasang cangkeman suhu bajingan di kontrol ake ya suwe C. Oke. Setelah itu kita ambil kontak bantunya. Bantu ini kita juga bantu. Oke, kita ambil kabelnya lagi. Terus salah, ini biar ser lagi sini. Ini udah lurus. Ini kita dari sini pengambilannya. Kita pasang netralnya, tinggal kita jumper saja kalau netral. Sebentar. Kita zoom out dulu biar kelihatan. Nah, kalau sudah, kita beri penamaan dari MCB-nya, MCB 1 dulu, terus MCB 2, MCB 2 salah, kontaktor. Ini buat forward, ini buat reverse. Hurufnya kurang gede, huruf besar ya, saya besar. Ini kita namain tol terminal over relay. Ini kita namain motor. Ini motor. Ini MCB 2. Ini emergency. Ini tol. Ini off, buat off-nya. Ini buat forward, without. Terus kita kasih warna saja merah buat loopnya. Nah, ini buat forward FWD.
Sorry tadi videonya terputus karena kepencet. Nah, coba kita simulasikan di sini. Rangkaian kontrol dulu, habis itu kita rangkaian daya. Nah, kita coba ke forward. Maka motor akan bergerak maju atau forward. Kita nyalakan reverse, dia nggak akan reverse karena di sini fungsinya interlock di situ. Karena ketika K1 menyala, otomatis kontak NC dari K1 itu terbuka. Dan kontak EC itu untuk memutus dari aliran dari K2. Ketika kita ingin menyalakan reverse, otomatis kita harus matikan dulu. Setelah itu kita nyalakan reverse. Dan sebaliknya. Dan ini kita udah ada indikator LED-nya. Ketika ada beban load dari sistem ini, rangkaian daya ini, maka akan terputus rangkaian kontrolnya. Dan rangkaian daya juga terputus. Nah, dan lampu load akan berkedip-kedip 1 Hz. Oke? Sesingkat ini buat penjelasan forward reverse. Setelah itu kita ke penjelasan dari sistem pompa otomatis. Apa itu sistem pompa otomatis? Sistem pompa otomatis bekerja untuk mengatur suplai air secara mandiri tanpa intervensi operator. Prinsipnya menggunakan sensor level atau penampung float switch yang akan mendeteksi ketinggian air dalam tangki. Saat level air turun di bawah batas, pompa otomatis menyala untuk mengisi tangki. Sebaliknya, ketika air mencapai batas penuh, maka akan mati agar tidak terjadi tumpahan. Dengan sistem ini, menggunakan pompa lebih efisien, aman, dan mampu menjaga ketersediaan air tetap stabil. Untuk simulasi sistem pompa air, itu ada di simulasi yang tadi kita pakai software CATSIMU. Penjelasannya adalah bekerja secara otomatis berdasarkan level air. Saat sensor mendeteksi dalam kondisi rendah, pompa menyala untuk mengisi tangki. Jika air sudah penuh, maka pompa akan berhenti bekerja. Melalui simulasi ini dapat dilihat alur kontrol terjadi kesesuaian prinsip otomatisasi sehingga sistem lebih aman dan praktis digunakan. Oke, lanjut ke simulasi dari rangkaian pompa air otomatis ini. Langsung kita ke software CATSIMU. Ini softwarenya. Kita coba simulasikan dulu dari rangkaiannya. Ini yang ini. Nah, cara kerjanya dari rangkaian daya itu dia bekerja secara start. Motor bergerak forward atau start. Terus buat di sini tuh kuncinya dari sistem kontrolnya. Kita coba. Nah, ketika sistem sudah kita nyalakan, nah tombol on kita on kan, maka yang akan terjadi pompa akan mengisi tangki. Setelah pompa mengisi tangki, tangki mencapai batas atas dari air atau full, sensor pressure akan aktif, maka pompa akan mati. Nah, ketika kita membuka tangki atau membuka output dari tangki yang kita isi tadi, maka air akan berkurang. Jadi tekanan di tangki itu akan berkurang, maka sensor akan mati lagi dan motor akan menyala untuk mengisi. Nah, ketika air dari tangki yang kita ambil untuk tangki kedua itu habis, maka sensor float itu akan mendeteksi bahwasanya air itu habis, maka pompa akan mati. Nah, oke, begitu kita udah mengisi airnya lagi, maka pompa akan menyala lagi. Dan kita jika ada beban lebih di motor atau short, itu akan mengaktifkan TOL atau terminal overload relay. Cuma sistem otomatis mati dan lampu akan menyala, lampu indikator TOL itu akan menyala kedip-kedip 1 Hz. Oke, seperti itu. Untuk cara pembuatannya langsung saja kita kontrol N. Kita buat di sini. Pertama-tama yang kita ambil ada power dulu. Nah, ke power yang udah kita ambil,
Kita di sini mengambil overload MCB 3 flash ini, terus motor start, kontak bantu NCNO, setelah itu push button membuat emergency, terus ini buat sensor pressure-nya nanti membuat overload. Terus nah ini coilnya, outputnya kedua, sini pakai lampu ini, nah 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, ketika udah kita mengambil semua komponen, maka kita akan wiring atau merakitnya. Taruh gini aja. Nah, kita pasang terlebih dahulu adalah kabel dari fasanya, sama seperti halnya yang tadi. Kita pasang dulu per kabel-kabelannya, setelah itu rangkaian dayanya. Kenapa rangkaian daya dulu? Karena logika kontrol itu ada kuncinya di rangkaian daya. Ketika kita memasang rangkaian dayanya buat kontrol forward atau reverse, maka kita akan terdeteksi di rangkaian kontrolnya itu buat mengaktifkan forward dan reverse-nya. Jadi di saat pembuatan sistem seperti ini, kita terlebih dahulu tuh pembuatan daya dulu, karena daya itu beban terakhir atau output yang paling akhir. Tuh. Itu kunci dari saya. Kalau mau ikutin terserah, kalau enggak ya terserah. Terus kita lupa mengambil ini kontaktor. Tuh, kok nggak bisa ya? Nah. Oke. Setelah itu buat rangkaian kontrolnya kita susun dulu. Nah, sebenarnya kalau orang baru belajar seperti ini, kita pasang-pasang dulu per kabelnya, jadi kita baru susun. Tapi karena sudah terbiasa, jadi langsung pasang-pasang aja. Ini kita taruh sini, ini kita taruh sini buat off, ini buat latchingnya nanti. Oke. Buat kontaktornya atau relay, bisa ini tuh bisa diganti relay atau kontaktor, terserah. Karena kontaktornya tuh hanya satu untuk menyalakan motor. Nah, perbedaan relay sama kontaktor ada penjelasan di video pertama. Oh ini, nah salah, sorry. Nah, kita pakainya ini. Ini turunin dulu. Nah, kita copy. Cara copy cepatnya ya kontrol copy aja, copy. Oke, kalau sudah, ini buat pengaktifan dari indikator LED-nya kita pasang. Terserah posisi mau di atas apa bawah, terserah kalian. Oh, kita kurang mengambil dari ini. Nah, ini buat nyalain lampu indikator ini. Terus kita kurang lagi ngambil satu kontak bantu pengaktifan. Nah, ini. Oke. Langsung saja kita pasang semua kabel-kabelannya. Merah dulu sebagai R. Kenapa ini saya langsung ke kontrol? Karena saya males mengganti-ganti warna. Jadi saya langsung saja. Sebenarnya sama saja logikanya, tapi lagi mager aja.
Nah, ini buat lampu indikator. Lampu indikator penempatannya di atas. Kenapa di atas? Karena jika terjadi beban load, maka aliran sini itu akan terputus oleh kontak tol ini. Kalau kita pasang di sini, jadi ini nggak akan aktif lampunya, makanya kita pasang atas. Tuh. Karena ini cuma indikator. Indikator tuh sebenarnya indikator tuh tidak masuk di sistem. Dia hanya sebagai penanda. Terserah mau pakai indikator apa enggak, itu tergantung dari permintaan user. Pasang aja nih. Grounding kita pasang, nggak pasang grounding juga nggak apa-apa, karena ini cuma simulasi. Tapi wajibnya kita pasang. Nah, itu buat netral tuh nggak usah perlu ada MCB, tuh sudah aman. Oke, langsung kita penamaannya. Ini MCB 1. Ini K1. Salah, ini K2 kita pakainya. Karena kita pakai yang ini, nggak pakai yang ini. Ini kita tulis tol. Kita tulis motor. Ntar ini udah benar. Nah, lebih perhatikan lagi dalam penulisannya. Kalau ada yang salah satupun, kalau salah sedikit pun, itu tidak akan bergerak atau mendeteksi. Ini buat sistem on. Ini buat sistem off. Off latchingnya maksudnya. Off. Ini K1. Ini latching, maka ini penguncinya. Yang dikunci adalah K1. Ini float, sensor float. Nah, ini sensor pressure. Tulis aja di sini press. Ini tulis K2. Nah, oke, kita udah pakai K2 di sini. Jadi kalau K2 aktif, maka motor akan aktif. Ini buat tolnya. Lampunya kita ubah warnanya ke warna merah. Kenapa merah? Karena merah itu darah itu merah jenderal. Tol. Setelah itu kita ke ini buat nyala, berarti K2. Kalau nyala motornya K2. Ini maki lampu on aja. Nah, kita coba simulasi. Kita aktifkan rangkaian kontrol pendaya. Sebisa mungkin kalau mencoba simulasi itu kontrolnya tuh harus benar-benar sudah benar kerjanya. Jangan kita ngetifin daya dulu. Kalau kalian udah yakin, ya shock aja. Jika kita pencet on, tuh, maka motor akan nyala. Diindikatorkan lampu hijau atau lampu on menyala. Maka motor akan nyala forward. Setelah motor nyala, si sensor press mendeteksi bahwasanya tuh air penuh. Maka motor akan mati karena sensornya terdeteksi otomatis. Ketika sensor udah tidak mendeteksi lagi adanya air penuh di situ karena kita menggunakan airnya, jadi air yang di tangki itu keluar, kan sensor akan mati dan tangki akan terisi kembali. Nah, ketika kita sensor motor menyala, berarti tangki yang satu di sini tuh sistemnya 2 tangki. Jadi sistem satu tuh buat ngambil, sistem kedua tuh buat mengisi airnya. Float terdeteksi, maka motor akan mati karena nggak ada air yang diambil tuh di situ. Kalau ada air lagi ya udah nyala lagi motornya. Jika ada beban load, motor akan semua sistem akan mati. Dan kita akan mengaktifkan kembali di sini. Seperti itu. Oke, penjelasan singkat dari
rangkaian pompa motor otomatis sudah. Setelah itu kesimpulannya adalah dari praktikum kita hari ini, rangkaian forward reverse itu berfungsi untuk mengatur arah putaran listrik baik maju ataupun mundur dengan manfaat perubahan urutan fasa. Dengan memanfaatkan perubahan urutan fasa, sistem ini sangat berguna dalam aplikasi industri yang membutuhkan fleksibilitas arah gerak motor. Sedangkan sistem kontrol pompa air otomatis berperan menjaga ketersediaan air dalam tangki dengan bantuan sensor level, sehingga pompa dapat bekerja secara mandiri tanpa operator. Kedua sistem ini, baik reverse ataupun forward, maupun kontrol pompa air sama-sama menunjukkan pentingnya teknologi kontrol listrik dalam peningkatan efisiensi, keamanan, dan kepraktisan operasional. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.